Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, saya Mirza Permana, STMSI, dosen program studi perencanaan wilayah kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Record. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Bahasan kita tentang perencanaan tapak ya malam ini, STPL 4407. Jadi memang tapak itu secara deskripsi teman-teman bisa lihat di sini bahwa perencanaan tapak itu merupakan mata kuliah yang mempelajari proses dan tahapan perencanaan ruang pada suatu kawasan fungsional. Jadi sekali lagi, kenapa Pak disebut kawasan fungsional? Nah, ini teman-teman nanti pasti akan banyak membaca modul gitu ya. Modulnya masih mungkin teman-teman yang nanti pada saat registrasi akan terima itu adalah PWKL ya, PWKL 4303. Tapi sebenarnya sekarang udah berubah, isinya masih sama. Cuma nanti kita pelajari di sana adalah mulai dari bagaimana kita bisa memperhatikan kondisi lingkungan alam, fisik, buatan sampai nanti kepada kita mengatur gitu ya, ruang yang mikro itu untuk penempatan sarana dan prasarana. Nah, teman-teman kalau kita lihat ini secara kurikulum, jadi mungkin teman-teman baru kali ini mungkin melihat dia itu dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Jadi memang perencanaan tapak itu adalah sebagai backbone. Kenapa kita sebut sebagai backbone? Karena dia sebagai tulang punggung yang menjaga mata kuliah lain. Tentunya teman-teman diharapkan mampu menunjukkan proses. Jadi namanya CPMK ya. Capaian pembelajaran mata kuliah itu adalah mampu menunjukkan proses dan tahapan perencanaan tapak secara menyeluruh, baik di perkotaan maupun pedesaan. Ada apa saja isinya? Yaitu ada 9 nih. Ya, ada 9 materi yang akan teman-teman pelajari dari modul pertama sampai modul ke-9. Jadi modul ke-9 itu adalah membuat perencanaan sarana umum yang terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perekonomian, olahraga, dan RTH. Dalam ini secara spesifik nanti saya akan masuk gitu ya, lompat langsung ke sub CPMK 2 yaitu prinsip-prinsip perencanaan tapak. Kenapa lebih saya inginkan di sini adalah bagaimana teman-teman paham bahwa ternyata karena prinsip tapak itu nanti yang akan membawa teman-teman untuk bisa memahami sebuah set dan mengerjakan tugas 1, 2, 3. Ini materinya. Silakan mungkin yang belum mendapatkan modul mungkin bisa langsung ke RBV. Teman-teman bisa cek di sana ya. Untuk pembelajarannya tadi, nah ini yang terpenting. Jadi teman-teman perlu memahami bahwa sebenarnya secara pembelajaran di UT itu adalah 16 minggu gitu ya. 16 minggu karena teman-teman ada porsi untuk belajar mandirinya dulu gitu ya, lebih awal. Nah, bagaimana dengan penilaian tutor? Jadi ini yang kalau seperti malam ini kita melakukan namanya tutorial webinar gitu ya. Tapi jarang untuk yang perencanaan tapak kecuali by request gitu ya. Yang kebanyakan adalah tutorial online. Ketika tutorial online maka teman-teman di sana ada bobotnya 30%. Kok lagi pelajari dengan benar 9 modul itu pasti akan keluar di dalam UAS gitu ya. Dan UAS itu nggak jauh juga dari yang namanya tutorial online. Jadi tutorial online itu apa? Pasti nanti pertanyaannya akan merujuk ke UAS itu sehingga itu perlu dipelajari dengan baik. Nah, kita akan masuk ke substansi kita gitu ya, yang malam ini akan kita bahas tentang prinsip-prinsip perencanaan tapak. Jadi bagaimana bentuk pendekatannya yang digunakan, perencanaan fungsi, peletakan bangunan sampai kepada ketinggian bangunan. Oke, untuk tujuan instruksionalnya tentu yang teman-teman yang kami harapkan adalah teman-teman mampu untuk menjelaskan gitu ya prinsip-prinsip perencanaan tapak. Yang kedua, menganalisis penerapan prinsip tersebut dalam studi kasus. Nah, nanti kita lihat seperti apa studi kasusnya. Oke, saya ingin bertanya dulu nih, teman-teman semua. Saya kira teman-teman pasti di sini pernah yang jalan-jalan gitu ya ke suatu tempat. Kok enak ya, nyaman ya, gitu ya. Apa yang teman-teman rasakan ketika berada? Mungkin tidak spesifik secara ruang, tapi coba deh, apa yang teman-teman rasakan ketika suatu tempat? Mungkin kasih contoh tempat mana yang paling teman-teman senang kunjungi di daerah masing-masing deh gitu ya. Ada nggak tempat favorit yang bisa teman kunjungi?
Kalau saya pantai, Pak. Pantai. Kebetulan Oke. ada di pesisir. Oke. Sekarang saya spesifikkan lagi. Ruang kota mana yang sering teman-teman kunjungi? Ruang kota ya. Sekali lagi kita ruang kota. Alun-alun? Kalau Pak, Ya, silakan Pak, silakan. Wah, Di mana ruang kota yang sering dikunjungi? yang tengah kota Pak, alun-alun. Alun-alun. Ada lagi? Ruang kota yang didesain oleh developer properti, Pak. Itu Wah, keren-keren, Pak. area Enak komersil banget itu, Pak. yang di developer oke, yang Izin. dibangun oleh properti. Kalau di mana ya? Kita bicara daerah mungkin seperti pik. Ya, kalau developer itu berarti kayak kalau di Indonesia kesannya pik ya, pik 1, pik 2 gitu. Itu kan developer ya. Mungkin teman-teman Ya, itu pernah ke enak sana. banget, Pak. Peak sekalipun Ya, panas juga pik walaupun panas tetap keren banget. dikunjungi gitu ya. Sama kalau di Bogor Sumarekon. Ya, enak. Sumarekon, di Bogor Sumarekon. Ya, Sumarekon. Kalau di daerah Surabaya itu ada punyanya Ciputra, ya, Surabaya Barat. Nah, itu juga menarik tuh. Tempat yang nyaman, tentu masing-masing punya persepsi, gitu ya. Kebetulan ini saya ingin sharing malam ini, kalau kita bicara tentang prinsip perencanaan tapak itu tidak hanya tadi secara hunian yang developer bangun, tapi juga secara kota, dia akan mempengaruhi. Nah, ini adalah kumpulan dari perencanaan-perencanaan tapak gitu ya. Jadi perencanaan tapak itu adalah konsep dasar ya yang mesti harus kita pegang ketika kita merencanakan. Jadi kebetulan saya pernah ditugaskan gitu ya untuk menghadiri untuk menjadi delegasi ya di dalam sebuah conference internasional. Ini ada 2 yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Yang pertama adalah Bogota, Kolombia, Amerika Latin. Yang kedua itu di Taiwan, itu Asia. Jadi pasti secara tipologinya nanti juga akan masuk nih di dalam pembahasan modul berapa tuh ya? Modul 3 kalau nggak salah, modul 4 atau 5 gitu ya, tipologi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sisi sebelah kiri di Bogota itu, mereka punya satu pijakan bahwa kalau kita ingin membangun kota yang nyaman gitu ya, maka kita harus mulai dulu berdasarkan kebutuhan. Nah, kebutuhan ini apa? Jangan sampai kita mendahulukan transportasi daripada manusia. Jadi kalau kita mau membangun sebuah kawasan, gitu tadi yang disampaikan teman-teman semua Rekon, IKN mungkin ya, PIK 2 dan segala macam, orientasi mereka adalah pasti orientasi komersil, tapi bagaimana dibalut gitu ya, dibalut sebuah ruang untuk memberikan kenyamanan. Di Bogota itu pedestrian itu lebih dominan. Jadi mau dia macet tiap hari, pemerintah kota nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah bagaimana kita sebagai manusia, pengguna ruang, itu memiliki kenyamanan. Maka pedestrian itu lebar-lebar gitu. Dia buatnya lebar-lebar. Oke. Nah, begitu juga sebenarnya yang dicontoh, diduplikasi, dicontek gitu ya oleh Taiwan. Taiwan juga sama karena yang menurut secara prinsip urban planning yang diterapkan di mana Taiwan itu tadi dia berangkat dari bagaimana kita membuat atau mengembangkan, menetapkan intensitas pemanfaatan ruang itu skala manusia. Menerapkan secara intensitas bangunannya itu 100% KDB. Ya, 100% KDB. Jadi benar-benar yang namanya shopping arcade gitu ya. Jadi kita masuk ke kawasan itu benar-benar nyaman. Itu betul-betul didesain menggunakan human skill. Nah, konsep dasar perencanaan tapak itu sebenarnya ada 3, teman-teman. Jadi yang pertama adalah bertujuan untuk merencanakan elemen ruang luar bangunan dan antar bangunan agar terjalin integrasi antar ruang. Tadi teman-teman paham, lihat ya, bagaimana di Bogota, di Taiwan itu sebenarnya muaranya, ujungnya adalah integrasi antar ruang. Jadi dalam konteks revitalisasi kawasan itu pasti menggunakan prinsip perencanaan tapak. Apa itu? Yaitu tadi menambah kualitas ruang. Tidak mungkin suatu kawasan akan di-remake, di-branding gitu ya, tanpa memperhatikan tadi bagaimana manusia bersirkulasi, bagaimana manusia berinteraksi, ya, bagaimana. Nah, disinilah yang prinsip ketiga atau konsep dasar yang ketiga adalah itu mendorong terciptanya ruang
budaya, sosial, dan ekonomi. Nah, prinsip-prinsip perencanaan tapak itu, nah ini teman-teman boleh buka lagi ya, dibedah di bukunya, di BMP nanti kalau udah dapat. Itu kurang lebih ada 6. Jadi kita bicara aksesibilitas tadi ya, seperti gambar, aksesibilitasnya mudah gitu ya. Kalau seperti Taiwan tuh enak, jadi setiap kita jalan ada halte, mau nunggu bus, mau pindah kemana sudah tersedia. Jadi benar termasuk Bogota. Bogota itu begini teman-teman. Sedikit cerita gitu ya. Justru sebenarnya Jakarta itu dulu pernah belajar ke Bogota. Dalam hal apa? Dalam hal aksesibilitas. Contohnya apa? Busway. Busway itu sebenarnya Jakarta belajar dari Bogota. Bogota lebih dulu. Perbedaannya adalah kalau di Bogota itu berlawanan arah busway-nya. Kalau di kita searah gitu ya. Nah kalau di Bogota itu berlawan arah, jadi nggak ada tuh yang berani nerobos. Tapi sebenarnya secara perencanaan dia lebih dulu daripada Jakarta. Maka Jakarta pernah belajar. Tapi sekarang itu kalau kita bicara tentang transportasi kota atau aksesibilitas, Jakarta lebih unggul daripada Bogota. Kenapa? Karena Jakarta sudah lebih dulu untuk mengembangkan transportasi massal berbasis rel. Nah, waktu saya ke sana, itu Bogota baru mengembangkan. Jadi kita lebih dulu lah cepat menangkap berbagai fenomena yang terjadi sehingga menyiapkan. Lalu orientasi dan tata letak. Tadi juga sama. Ketika kalau kita lihat ya yang di persimpangan Taiwan, untuk memudahkan orang, jadi Taiwan itu, Taipei terutama ya, kota besarnya itu memiliki prinsip adalah siapa yang datang bertahan lama lalu menghabiskan uang banyak gitu ya. Sehingga dia membangun kalau orang datang mau jalan itu ketemu landmarknya. Nah, jadi orientasi dan tata letak itu benar-benar dibangun nih. Oh, kalau ini persimpangan, kalau orang dari arah utara, dari arah selatan, dia melihat ini gitu ya. Dia tahu dia sedang ada di mana. Itu dibangun. Jadi setiap persimpangan itu pasti ada landmarknya. Nggak mungkin nggak gitu. Sehingga dia tahu. Dan itu menjadi label kawasannya gitu ya. Karena kan kalau kita jalan gitu kan luas banget. Lalu drainase dan topografi. Jadi bagaimana kita perlu mempertimbangkan itu. Jangan sampai tadi, karena drainase itu kan bagian dari limbah gitu ya. Topografi jangan sampai nanti membuat tadi ya, cut and fill-nya asal-asalan. Sirkulasi pejalan kaki ini yang udah utama. Jadi bagaimana kita mendahulukan pejalan kaki. Sekali lagi human skill gitu ya. Kita tidak berorientasi kepada mesin, tapi lebih banyak bagaimana kita bicara tentang sirkulasi pejalan kaki. Lalu keberlanjutan lingkungan dan tentunya fungsi dan kegiatan ruang. Artinya apa? Tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa perjalanan tapak itu adalah menjadi bridging, jembatan, tadi yang disampaikan oleh teman-teman, ada developer yang bangun, untuk added value, jadi penambahan nilai. Nah, ketika suatu kawasan gitu ya dibuka, diberikan di revitalisasi, di peremajaan gitu ya, itu pasti adalah ujungnya orientasi ekonomi. Jadi ada added value. Itu yang dilakukan di Malang, Jalan Kayu Tangan. Ketika dulu posisinya semraut gitu ya, sekarang ditata, nilai ekonominya naik gitu ya. Kawasannya naik. Kenapa? Karena secara aktivitas ekonominya juga tumbuh. Nah, itu yang diharap bongkar. Kebetulan ini waktu itu saya belum ke sini, belum ke tempat ini, tapi saya berkesempatan gitu ya untuk mendapatkan materi ini dan mempelajarinya. Gitu ya. Waktu itu ada kegiatan bagaimana kita merencanakan sebuah kawasan sports center, sehingga benchmark kita adalah ke Malaysia. Nah, di Malaysia ini adalah sebuah kawasan yang tadi mungkin teman-teman sempat sampaikan ya, tempat nyaman di mana sih gitu ya, yang bisa kita kunjungi banyak. Ya. Ketika suatu pengembang, developer gitu ya mengembangkan kawasan, dia pasti akan merencanakan betul-betul kawasan itu memiliki added value. Ya, pasti dia akan memikirkan added value, bagaimana orang mau datang ke sana, bagaimana orang mau berinvestasi di sana, gitu ya. Bagaimana orang mau menghabiskan waktu yang lama, otomatis pengeluarannya akan semakin banyak, gitu ya. Kan itu yang diharapkan ya. Jadi yang dibangun akhirnya pada akhirnya suatu kawasan itu akan menjadi destinasi wisata gitu ya. Namanya urban tourism gitu ya. Apakah itu boleh Pak? Ya boleh, kenapa nggak boleh gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya gitu ya di Malaysia. Tapak itu menempatkan si fisiknya, bangunannya, dan kegiatan manusia dalam satu kesatuan ruang dan waktu. Jadi bayangkan ketika teman-teman misalnya
mendapatkan atau melihat apa yang terjadi di kawasan-kawasan sekitar stasiun MRT. Itu semua peremajaan tuh. Jadi bagaimana menciptakan destinasi baru gitu misalnya ya. Dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, berapa stasiun, itu semuanya berubah. Kawasan itu dalam radius 800 meter itu berubah. Karena untuk memwadahi, memfasilitasi antara yang bangunan fisik dengan kegiatan manusia. Maka tidak hanya sekedar estetika, ini ya tadi ya, tapi juga fungsi kenyamanan dan keberlanjutan. Jadi tidak hanya fungsi estetika. Ada estetikanya bagus tapi tidak nyaman untuk, tidak ramah, misalnya tidak ramah anak-anak, tidak ramah difabel, tidak ramah kepada lansia, itu berarti kan tidak memberikan kenyamanan. Bedanya urban planning, urban design, dan arsitek. Ada yang tahu nggak? Ada. Silakan. Kalau urban planning itu perencana kota, kalau urban design itu yang merencanakan desain kotanya. Terus Oke. kalau arsitek itu yang membuat desain bangunannya. Oke, tadi ya, berarti arsitek ke bangunannya, urban design ke desain kotanya, urban planning merencanakan kotanya. Tadi Mas Rangga, terima kasih Mas. Jadi memang secara detail ya, detail bangunan itu ada ranahnya di arsitek gitu ya. Kita bicara tentang detail engineering design gitu ya. Terus bagaimana kita menggambarkan visualisasi gitu ya. Secara apa namanya? Tipologi bangunannya itu memang ranahnya dia. Nah, di kita gitu ya. Kalau kita bicara urban planning, sebenarnya leveling kita gitu ya, itu ada di meso ke makro. Kalau yang di urban design itu ada di meso. Nah, kalau di arsitek itu mikro sebenarnya. Mikro tapi bangunan. Apakah yang terpenting adalah kalau kita bicara urban planning sama urban design itu sama-sama cross disciplinary. Jadi kita itu interdisiplin ya. Nggak bisa kita bicara hanya, oh saya nggak bisa tuh. Kita kembali lagi nih. Tadi yang saya singgung. Kalau kita bicara tentang prinsip-prinsip tapak, tadi sudah ada saya sebutkan. Bagaimana Pak pembelajarannya? Nah, kalau kita lihat, teman-teman, tugas 1, 2, dan 3 itu merupakan satu kesatuan. Ya, nanti teman-teman membuatnya gitu ya. Dalam bentuk PowerPoint boleh, atau misalnya Pak terlalu besar karena saya memasukkan beberapa gambar gitu ya. Di-uploadnya dalam bentuk PDF. Sekali lagi jangan sampai teman-teman tidak mengerjakan tugas. Meskipun ini tadi secara bobot 30%, teman-teman ini akan terbantu ketika teman-teman dapat poin 30 gitu ya UASnya. Jadi akan terkatrol terbantu oleh tugas-tugas yang teman-teman kerjakan. Nah, ini dikumpulkan di sesi 3 atau minggu ketiga, minggu kelima, dan minggu ketujuh. Ya. Jadi di minggu ketiga, 5, dan 7. Teman-teman nanti harus diupload. Jadi itu satu kesatuan. Tugas 1 pasti penetapan lokasi perencanaan. Jadi nanti teman-teman pasti diminta untuk, bisa diminta, bisa juga disediakan. Jadi ada sebuah studi kasus yang harus teman-teman bedah gitu ya. Lakukan analisis dan sampai nanti merancang atau mengusulkan, merekomendasikan apa sih gitu ya yang bisa dikembangkan di dalam kawasan itu. Bagaimana program ruangnya? Nah, program ruang itu harus mencakup 6 prinsip tapak tadi. Tutorial online itu adalah jalan ya. Jalan teman-teman untuk menuju ke UAS. Sehingga kalau memang diikuti, di diskusi gitu ya, di tugasnya itu mengantarkan teman-teman untuk di UAS. Nah, referensi utama sudah pasti teman-teman bisa lihat ya, referensi utama di modul yang diterbitkan tahun 2014, tapi untuk yang pendukungnya untuk menambah insight teman-teman gitu ya, untuk bisa tadi memperkaya gitu ya, teman-teman itu banyak banget. Ada Site Planning and Design Handbook gitu ya oleh Thomas Roos, ada Residential Development Handbook itu juga bisa. Terus New Urbanize gitu ya, Toward the Architecture of Community. Community itu adalah kawasan gitu ya, kawasan yang kecil gitu ya. Itu banyak yang bisa teman-teman pelajari, teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman malam ini jadi sebagai pintu masuk ya, awal supaya teman-teman punya gambaran, oh ternyata perencanaan tapak itu seperti ini gitu ya.
sehingga nanti lebih siap untuk mengikuti tutorial online dan juga UAS. Nah, barangkali nanti kita agendakan, semoga bisa untuk pertemuan selanjutnya membahas tentang informasi dan karakteristik tapak. Seperti apa sih nanti kita coba bedah gitu ya. Kita kira-kira kalau kita punya sebuah site, bagaimana mengilustrasikan atau menebak gitu ya kawasan sekitarnya seperti apa. Izin bertanya Pak Mirza. Ya, silakan Mas Alvin. Seperti di studio kan kita ada beberapa aspek ya gitu Pak. Yang di ini kayak demografi, ekonomi. Kalau di perencanaan tapak ini termasuk semua aspek apa cuman fisik sama prasarana aja Pak? Oke, terima kasih Mas Alvin. Jadi memang kalau di tapak itu hanya fisik dan prasarana, karena kan kawasan yang kita desain gitu ya, yang kita rencanakan itu kan tidak besar gitu ya. Jadi hanya misalnya tadi seperti 810 hektar atau misalnya cuma hanya 5 hektar gitu ya. Atau bahkan tadi hanya setengah hektar, 5.000 meter persegi hanya setengah hektar, kecil. Jadi yang dipertimbangkan adalah fisik. Tapi sekali lagi fisik yang bukan hanya berdasarkan estetika gitu ya. Tapi fisik yang untuk mendukung keberlanjutan. Jadi hanya fisik dan prasarananya. Oh, Selamat malam Pak, terima kasih atas kesempatannya. malam, silakan. Saya Afis dari PWK UT Bandung. Ya. Ingin bertanya Pak, yang pertama untuk area area perencanaannya itu kita yang nentuin atau disediakan ya. Lalu yang kedua pertanyaan saya itu apakah kita disediakan aplikasi ArcGIS Pro-nya Pak dari UT-nya? Ya. Terima kasih, cukup segitu dulu Pak. Ya, oke, makasih Mas Hafiz. Baik, bagus nih pertanyaannya nih. Yang pertama, apakah lokasinya dicari atau disediakan? Jadi ada dua model, teman-teman. Saya infokan bahwa kalau untuk UAS itu biasanya ada berbagai model, gitu ya. Nah, model yang pertama itu adalah teman-teman diminta mencari sebuah kawasan gitu ya. Tugas ini. Kalau UAS itu pasti disediakan. Kalau UAS itu pasti saatnya disediakan, teman-teman menganalisis, karena kan teman-teman posisinya adalah mau dia UTM atau UU, teman-teman nggak bisa buka misalnya peta gitu ya, tidak bisa menggunakan aplikasi. Jadi teman-teman ada di hadapan teman-teman nih, sudah ready gitu ya. Site-nya dikasih penjelasan, teman-teman menganalisis bagaimana karakteristiknya, bagaimana kesesuaiannya dengan tata ruang, ada perhitungannya sampai kepada konsep yang harus dikembangkan di lahan itu seperti apa. Itu UAS. Kalau di tugas itu berbagai model. Ada yang disediakan ada yang disediakan untuk analisisnya, teman-teman, site-nya udah ready nih, ya, teman-teman diminta menganalisis. Ada juga yang teman-teman diminta, ada juga yang udah ready semuanya, tapi teman-teman diminta untuk mereview apa yang kurang, ya, apa yang perlu di adjustment kembali, apa yang perlu di redesign. Ada juga model begitu, tapi itu ditugas dari Mas Dedi ya. Izin bertanya Pak, dalam perencanaan tapak skala kawasan faktor krusial Faktor krusial apa saja yang sering menjadi kendala para perencana ketika menerjemahkan peta analisis keseluruhan lahan ke dalam master plan tata letak, sirkulasi, dan masa bangunan? Nah, gini, yang paling sering ini kebetulan kalau based on eksperimen selama ini gitu ya. Kalau saya ketika merencanakan sebuah tapak, apa sih faktor krusial yang menjadi kendala gitu ya. Kalau yang menjadi kendala itu adalah kalau di dalam tata ruangnya, ya, sekali lagi di dalam tata ruangnya tidak mengarahkan kawasan itu untuk menjadi kawasan yang bernilai ekonomis. Sementara secara analisis kita, kesesuaian lahan kita, itu tuh prospek untuk pengembangan tadi ya, untuk merevitalisasi kawasan, untuk mengedit value. Maka pasti nanti secara perencanaannya dia akan menyesuaikan dengan kebijakan yang memang di daerah itu. Itu yang pertama. Pun ArcGIS Pro, sorry tadi Mas Afis juga nanya, saya lupa jawab ya. Makasih Mas Febri udah diingatkan. Jadi untuk yang ArcGIS Pro, kita punya akun sebanyak 150 ya. 150 akun. Tapi yang bisa dipakai hanya 148. Kenapa? Karena yang 2 itu untuk super admin. Jadi super admin itu yang tadi di setiap semester itu di reset, dibagikan lagi, di reset, dibagikan lagi. Nah, satu akun itu maksimal 3 perangkat. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya nanti
Pak, saya punya grup nih, gitu ya, misalnya. Ajukan aja ke Prodi, nanti boleh melalui saya atau dari Bu Ulul atau dari teman-teman Bu Sinta, Bu Ririn, Bu Lintang, mau mengajukan gitu ya permohonan, boleh nggak untuk kami mendapatkan satu akun, karena kami ini misalnya untuk perencanaan tapak atau misalnya untuk artikel ilmiah. Saya menarik ini ya, Mas Asrin Febrianto. Izin Pak, apakah bisa merencanakan atau merevitalisasi daerah seperti kawasan kumuh perkota sebagai area studi? Menarik, boleh. Jadi ketika kita untuk exercise ya, teman-teman sebelum lulus itu ketika misalnya nanti ada tugasnya carilah sebuah kawasan bla 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 segala macam, boleh teman-teman pakai aja kawasan kumuh. Justru bagus tuh, akan lebih mudah untuk menguraikannya permasalahan kawasan kumuh. Misalnya tadi ya, kawasan kumuh itu begini, informasinya begini segala macam, analisisnya jadi lebih dapat. Boleh ini ya. Jadi ada standarnya, apakah pedoman. Kalau untuk kesesuaian lahan itu ada yang dari PU ya tahun 2007 kalau nggak salah ya, terkait dengan analisis fisik lingkungan itu bisa dipakai, atau yang dari pertanian boleh. Silakan, tapi kalau untuk tapak pakainya yang PU, karena yang pertanian itu untuk komoditas ya, jangan sampai tertukar untuk komoditas. Jadi kalau mau pakai yang untuk budidaya non pertanian, saran saya pakai standar penilaiannya yang dari PU. Bagaimana tapak yang saya gunakan ya, itu ada 4 ya, ada 4. Jadi ini yang disebut dengan high base use. Kalau tadi bicara tentang kelayakan, kalau untuk analisis kesesuaian lahan pakai yang PU 2007 ya, fisik dan lingkungan. Tapi kalau bicara tentang tapak ini tuh layak untuk apa gitu ya, misalnya itu saya pakai 4. Dasarnya di mana Pak? Banyak. Ini yang disebut dengan teknik analisis HBU ya, high base use. Teman-teman yang dari developer tuh pasti tahu tuh. Jadi ada analisis lokasi, ada makro market overview, ada market analyze, ada kelayakan finansial. Nah, 4 inilah yang dipakai untuk menentukan sebuah kawasan itu atau sebuah site itu cocoknya buat apa gitu ya. Ada lagi, kayaknya menarik ya diskusinya teman-teman. Saya nggak tahu nih background teman-teman kayaknya beragam, tapi kalau kita bicara tapak tuh kayak seru gitu ya. Bicara dengan desain, bicara tentang valuasi ekonomi gitu ya. Bagaimana kita menganalisis market gitu ya. Ya itulah perencanaan tapak. Memang ya udah, nanti kita belajar lagi bareng. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran teman-teman semua. Mudah-mudahan selalu sehat ya dimanapun berada. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Insya Allah nanti saya akan atur waktu supaya mungkin setelah registrasi sehingga teman-teman bisa punya gambaran ketika di tutorial online seperti apa, di UAS seperti apa. Terima kasih, selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak. kasih banyak, Pak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sehat-sehat Sampai ya jumpa teman-teman ya. lagi. Amin.